welcome to back my channel. Bertemu lagi dan Diah dan tim lintasberitawan.com. Nah Sobat Lintas, jadi udah lama banget nih Diah dan tim Lintas Beritawan udah nggak nge-vlog lagi. Jadi pada hari ini Diah dan tim lintasberitawan.com sedang berada di Dinas Sosial Kota Palangkaraya, yang mana Diah dan tim lintasberitawan.com ingin mengkonfirmasi terkait bantuan dari Dinas Sosial untuk masyarakatnya. Dan dengar-dengar nih beritanya simpang siur nih di kalangan masyarakat, ada yang mendapatkan bantuan dan ada juga yang tidak mendapatkan bantuan, itu baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Palangkaraya. Nah, dan pas kita mau mengkonfirmasi dan ternyata pihak yang berwenang untuk kita mintai keterangan tidak berada di tempat dan sedang berada di lapangan. Dan kebetulan dia bertemu dengan Pak RT nih, kita ngobrol aja langsung nih. Pengen kenalan nih Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Time John Freddy, Ketua RT 3 RW 13 Kelurahan Bukit Tunggal, ya, Kecamatan Ikan Raya. Pengen tahu nih Pak, kan dia dan tim nih pengen mengkonfirmasi nih terkait bantuan. Mungkin tujuan kita sama nih Pak, apa yang mau Bapak sampaikan? Terkait bantuan memang benar, sekarang ini simpang siur. Jadi tadi pagi saya ke Kelurahan Bukit Tunggal berkenan dengan BLT, ya, bantuan langsung tunai itu. Ternyata BLT itu dipakai data yang lama. Data yang lama? Iya, data yang sudah beberapa tahun yang lalu. Yang jadi permasalahannya, ada yang sudah meninggal, ada juga yang pindah dari alamat terdahulu. Jadi itu jadi permasalahan. Nah, yang kami maksudkan sebenarnya kalau ada bantuan itu, tolonglah pihak Dinas Sosial melalui kelurahan mendata ulang, menghubungi setiap ketua RT untuk mendata ulang. Jadi memang benar-benar data yang terbaru. Nah, pertama. Yang kedua berkenaan dengan COVID-19. Memang benar ada yang dapat, ada beberapa RT yang dapat, ada yang tidak dapat. Jadi sebagian besar masih belum dapat bantuan dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota ini. Jadi ini yang menjadi perhatian kita semua, bagaimana ditata ulang lagi pendataan ini supaya warga yang benar-benar terdampak secara ekonomi ini bisa mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk sejauh ini bantuan apa saja yang sudah diterima masyarakat, khususnya Bapak sebagai Ketua RT? Nah, jadi bantuan yang sudah diterima oleh wilayah kami, RT 3 RW 13, ada bantuan dari pemerintah kota. Pemerintah kota? Ya, sembako. Itu berupa sembako ya Pak? Berupa ya? sembako, beberapa minggu yang lalu sudah disalurkan. Dan kalau boleh tahu juga nih Pak, kita juga mendengar nih, dari dengar-dengar dari masyarakat, katanya informasi pendataan itu dari Dinas Sosial Kelurahan dan KRT itu hanya diberikan waktu 1 hari Pak, itu betul apa tidak? Kalau kami kemarin 2 hari, jadi hari Sabtu sampai hari Minggu. Nah, kalau tidak sempat masuk hari Minggu, maka itu ditutup. Yang lewat ini, yang lewat Dinas Sosial. Ya, Dinas Sosial ke Dinas Sosial. Itu dalam waktu 2 hari bisa tercover nggak Pak? Masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan itu? Kalau kami melihat di lapangan itu tidak bisa tercover. Oleh masyarakatnya kadang-kadang kan tidak di tempat. Jadi ada begitu banyak yang sebenarnya layak mendapat bantuan tetapi tidak bisa masuk oleh yang bersangkutan tidak di tempat. Itu yang jadi permasalahan. Waktunya terlalu singkat diberikan oleh pihak Dinas Sosial kepada seluruh RT. Jadi apa nih Pak, sekiranya yang bisa Bapak sampaikan, khususnya untuk Bapak perwakilan dari masyarakat di selaku Ketua RT yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kami sampaikan berkenaan dengan COVID-19 ini semuanya sebenarnya terdampak, tetapi memang ada yang seharusnya layak menerima, ya, jadi tidak, walaupun semua terdampak, tetapi ada ekonomi yang memang benar-benar jatuh dan ya, benar-benar stabil. Mereka kehilangan pekerjaan, ada juga yang masih stabil, seperti pegawai negeri kan masih stabil. Betul. Nah, jadi kedepannya mohon perhatian pemerintah supaya pendataan ini benar-benar ke lapangan. Ya. Nah, benar-benar ke lapangan. Jadi supaya data ini akurat. Pagi ini saya ada beberapa warga menghubungi lewat PA dan juga ada langsung menanyakan itu berkenaan dengan BLT.
Pak ya. BLT. Jadi Jadi yang digunakan itu data lama. data lama, jadi masih yang lama, sehingga yang sebenarnya layak dapat pada saat ini belum bisa mendapatkan. Itu untuk BRT sendiri apakah sudah dibagikan apa belum Pak? Kalau kita dengar tadi sudah ada yang ke kantor pos. Sudah ada Nah, kantor ada yang Pak? ke kantor pos, mungkin mereka mencairkan BLT itu. Nah, syukurlah kalau mereka bisa dapat. Tetapi yang jadi masalah ini, yang sebenarnya harus dapat sekarang ini kan jadi tidak dapat oleh pendataannya itu tidak jelas. Kalau BLT ini tidak ada perintah ke kelurahan dan kelurahan memerintahkan RT untuk mendata. Tidak ada. Data baru ya Pak, tidak ada perintah. Tetap pakai yang lama sudah beberapa tahun itu. Tetap nama itu yang keluar. Jadi itu aja ya Pak ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Oke. Nah, terima kasih. Oke sahabat Intas, jadi itulah perbincangan kita dengan Bapak apa tadi? Imagine Ready. Iya itu. Jadi untuk keluhan di masyarakat mungkin lebih ke bantuan ya Pak ya. Iya. Lebih ke bantuan yang Iya. mana yang harusnya layak mendapatkan jadi tidak dapat, yang Iya. ekonominya masih stabil kok bisa sih mendapatkan, dan begitu juga dengan bantuan BRT kenapa harus menggunakan data yang lama, sedangkan data yang lama itu sebagian masyarakatnya ada yang sudah meninggal dan juga Betul. ada berpindah domisili. Betul. Nah kita juga meminta untuk pemerintah Kota Palangkaraya khususnya untuk dinas sosial untuk lebih membijaki lagi masalah bantuan sembako ataupun BRT untuk masalah data masyarakat ya Pak ya. Baik, pada kesempatan ini saya selaku Dinas Sosial Kota Palangkaraya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan bantuan langsung tunai yang disampaikan oleh Kementerian Sosial Pusat yang besarannya adalah 600.000 per kakak selama 3 bulan diberikan kepada warga tidak mampu yang sudah terdata dalam data DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Perlu kami sampaikan dengan maraknya atau banyaknya keluhan di warga masyarakat terkait dengan penyaluran BLT ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dulu kenapa ada beberapa warga kita yang merasa tidak menerima bantuan tetapi dirinya merasa terdaftar. Nah, ada juga pemberitaan yang menyatakan bahwa bantuan langsung tunai ini diberikan dengan menggunakan data yang lama. Perlu diketahui bahwa terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial ini adalah merupakan program dari Kementerian Sosial pada tahun 2015 yang pada saat itu sebutannya adalah BDT, Basis Data Terpadu, di mana pada tahun 2015 itu basis data terpadu ini untuk memperoleh data warga tidak mampu, kementerian itu menggunakan data dari BPS, jadi dari Badan Pusat Statistik. Nah, itu data awalnya. Nah, kemudian setelah data dari BPS ini dikumpulkan di Kementerian Sosial, pada tahun 2017 November itu Dinas Sosial Kota Palangkaraya menerima kembali data yang dari kementerian itu untuk dilakukan pemadanan atau penyesuaian dengan sistem aplikasi yang connect dengan Pusdatin dari Kementerian Sosial ya. Jadi November 2017 itu ada data yang dikembalikan ke masing-masing kabupaten kota se-Indonesia untuk dilakukan kembali atau diverifikasi kembali penyesuaian terkait dengan data by name by address-nya maupun NIK dan KK-nya ya. Nah, sejak itulah data itu yang sudah kita gunakan atau kita pakai sebagai basis data terpadu kesejahteraan sosial untuk warga tidak mampu yang sudah terdata menerima manfaat dari kementerian. Nah, pada tahun 2018 Dinas Sosial itu baru melakukan penyesuaian kembali
terkait dengan sistem yang memang sudah ada atau aplikasi yang sudah ada dengan data yang sudah dimiliki itu tahun 2018 ya. Nah, seyogyanya memang terkait dengan data ini Dinas Sosial Kota Palangkaraya itu dan seluruh dinas sosial yang ada di Indonesia itu melakukan verifikasi dan validasi data ini per 6 bulan untuk memastikan bahwa warga masyarakat yang sudah terdata itu masih adakah, sudah pindahkah, sudah meninggalkah, atau sebagainya ya. Nah, perlu kami sampaikan juga jumlah data warga tidak mampu berdasarkan data DTKS yang sudah didata sebelumnya itu adalah 10.654 rumah tangga ya, atau KK. Nah, dari 10.654 rumah tangga itu KK itu ada 4.379 jiwa itu penerima manfaat yang sudah diberikan oleh Kementerian Sosial, yang di dalamnya itu ada program sembako, kemudian ada program keluarga harapan, itu ada berjumlah 4.379 jiwa. Nah, dari 10.000 itu lebih itu juga ada yang sudah menerima manfaat dari kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya ya. Jadi di dalam itu sudah terdata itu sebanyak 4.000 yang menerima manfaatnya. Nah, kemudian ada yang sisanya itu 5.000 lebih ya, sekitar 5.000 lebih itu yang belum menerima manfaat. Nah, pada bulan Februari kemarin tahun 2020 ketika kami melaksanakan pertemuan dengan kementerian seluruh Indonesia itu kami diharuskan untuk memadupadankan kembali data yang ada dengan Dinas Dukcapil ya, terkait dengan NIK dan KK yang ada ya. Sehingga diharapkan oleh kementerian yang 5.000 ini bisa terupdate. Namun demikian dalam perjalanannya tiba-tiba terjadi wabah COVID ini ya. Sehingga kebijakan dari Kementerian Sosial yang 5.000 inilah yang menerima BLT, bantuan langsung tunai. Nah, namun demikian ternyata Kota Palangkaraya dan kota-kota yang lainnya itu tidak hanya 5.000 khusus untuk Kota Palangkaraya yang diberikan kuotanya, tetapi ternyata kita diberikan kuota sebanyak 9.000 lebih ya. Detailnya saya tidak ada data sama saya, tetapi ada 9.000 lebih ya yang akan menerima bantuan langsung tunai, sehingga Dinas Sosial Kota Palangkaraya memiliki kewajiban untuk mencari kembali data warga miskinnya atau tidak mampunya yang sebanyak 4.000 itu yang akan kami masukkan ke dalam usulan penerima BLT ya. Nah, sehingga dengan waktu yang diberikan oleh kementerian ini sangat sedikit, kami berkoordinasi melalui WA dengan pihak-pihak kelurahan untuk pihak-pihak kelurahan memberikan data kepada kami untuk memenuhi angka yang 4.000 ini. Nah, kami sangat memahami waktu yang sangat sedikit ini tentu menyulitkan untuk para lurah dan RT untuk memenuhi permintaan kami. Tapi itulah kenyataannya yang harus kita lakukan. Nah, dalam perjalanannya kami Dinas Sosial dengan RT dan RW serta kelurahan untuk mencari kembali atau memenuhi kembali data yang 4.000 ini, pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga meminta kepada seluruh dinas sosial untuk memberikan data warga tidak mampunya kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai warga yang menerima bansos dari provinsi ya. Nah, sehingga pada saat yang bersamaan juga lurah dan RT itu harus segera
memenuhi data yang kami minta, dan itu berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan komponennya, ya, dalam hal ini bahwa yang bisa menerima bansos yang terkait dengan COVID itu adalah warga yang terdampak, kemudian pedagang-pedagang kecil, kemudian para ojol, ODP, PDP. Nah, ini komponennya sudah ada waktu itu. Nah, itu sudah kita lakukan juga. Para lurah juga sudah menyampaikan data kepada kami terkait dengan bansos yang akan kita kirim datanya ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, itu sudah terkumpul dan sudah fix, sudah selesai. Itu berjumlah 15.167, ya. Dan ini sudah kita serahkan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, jadi ada dua proses yang memang pendataan yang dilakukan oleh pihak lurah dan kecamatan terkait pemenuhan data yang kami minta. Nah, sampai hari ini, ya, kami Dinas Sosial masih menerima data warga tidak mampu. Kami tidak pernah menolak, hanya saja kami meminta kepada seluruh lurah ataupun RT untuk memberikan pengantar. Kalau misal RT atau lurah tidak bisa atau berhalangan atau ada keperluan lain tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada warga masyarakatnya, kami meminta apabila ada masyarakat orang per orang mengantar data ke kami sini, itu dengan pengantar yang diberikan oleh RT ataupun lurah. Kenapa kami minta itu? Agar kami tahu bahwa warga ini adalah penduduk RT atau kelurahan setempat, ya. Jangan sampai nanti ketika data ini masuk, ini malah menjadi kacau, ya. Dan RT harus bertanggung jawab atas data yang ada, begitu. Nah, hari ini adalah hari terakhir kami menyelesaikan, ya, ini tanggal 13 Mei 2020. Ini adalah hari terakhir yang diberikan waktu oleh Kementerian Sosial untuk kami menyelesaikan yang 4.000, ya, sampai pukul 23 malam nanti, ya. Ini adalah hari terakhir dan kami masih menerima data yang diberikan oleh RT dan lurah untuk kami usulkan sebagai data tambahan. Dan perlu diketahui, ya, terkait dengan data DTKS ini, kami Dinas Sosial tidak boleh atau tidak diperbolehkan melakukan pendeletan, ya, baik apabila ditemukan itu data ada yang meninggal, yang pindah, misal kenyataan di lapangannya itu ada seperti itu, kami tidak boleh serta-merta melakukan pendeletan atau penghapusan atas data itu, karena sistem tidak menerima. Kami bisa melakukan penggantian dengan usulan dari bawah, dan itu prosedurnya adalah melalui musyawarah kelurahan, ya, di mana di Dinas Sosial ini sebetulnya sudah ada fasilitator-fasilitator atau pendamping-pendamping dari semua program yang ada dari kementerian ini, ya. Sehingga melalui pendamping ini sebetulnya warga masyarakat bisa meminta untuk menjadikan dirinya sebagai penerima manfaat, ya. Dan itu nanti akan kita lakukan verifikasi dan validasi, ya. Sebagai Kepala Dinas Sosial, saya sangat berharap adanya dukungan dari pemerintah, terutama Bapak Wali Kota Palangkaraya, terkait dengan updating data warga tidak mampu tentunya. Nah, kami berkewajiban itu melakukan verifikasi dan validasi data warga tidak mampu, terutama yang ada di dalam data DTKS ini per 6 bulan, sehingga kami bisa mengetahui dari data DTKS ini mana saja warga yang memang sudah dinyatakan layak atau mampu, mana saja warga yang sudah dinyatakan meninggal, pindah dan lain sebagainya, sehingga dari data yang ada ini
kami bisa mengusulkan penggantian kepada kementerian dari hasil verifikasi dan validasi data ini. Kami usulkan kepada kementerian untuk mengganti nama-nama tersebut yang sudah kami verifikasi dan validasi. Kami mengganti namanya sesuai dengan kondisi lapangan, di mana warga yang belum menerima manfaat itu bisa merasakan manfaat yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini melalui program Keluarga Harapan tentunya. Nah, ini yang sangat kami butuhkan dukungannya dari Bapak Wali Kota dan pemerintah Kota Palangkaraya, karena banyak sekali warga yang memang sangat membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita karena keterbatasan anggaran pemerintah Kota Palangkaraya. Tentunya dengan program ini paling tidak kita bisa melakukan langkah-langkah yang maksimal untuk bisa membantu warga masyarakat, karena saya yakini dari data DTKS ini sudah cukup banyak warga yang dinyatakan mampu. Hanya saja kami memang tidak boleh melakukan penghapusan atau pendeletan secara langsung. Nah, itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya berharap para RT maupun lurah bisa langsung bertemu dengan saya, dan pintu ruangan saya ini sangat terbuka untuk bisa memberikan informasi-informasi yang apabila dianggap itu kurang jelas. Ya, saya open terhadap ruangan saya, siapapun boleh silakan untuk mengajukan pertanyaan sepanjang kami bisa menjawab dan membantu. Dan selaku dinas yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada warga tidak mampu, sudah seyogyanya kami membuka pintu kami untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan apakah betul pada tanggal 10 Mei itu dilakukan pendataan yang oleh RT dan RW, perlu kami sampaikan bahwa untuk data kami memang meminta langsung kepada lurah, ya, melalui telepon, karena itu kan yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ada space waktu yang sangat sedikit, sehingga kami tidak melakukannya melalui surat. Kami melakukan melalui WA, dan tentunya Pak Lurah proaktif ke RT dan RW untuk meminta data warga miskinnya atau warga tidak mampunya. Nah, ini memang yang kami lakukan saat itu, dan apabila ada warga yang merasa bahwa tidak terdata sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kami masih menerima sampai hari ini. Nah, terkait sejak hari ini, apabila ada warga yang merasa tidak mampu, kemudian merasa ingin didata dirinya, kami terbuka. Silahkan datang ke kantor kami dengan syarat membawa surat pengantar dari RT ataupun lurah untuk kami masukkan ke dalam basis data yang ada di Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, dan sahabat Tintas, mungkin itu aja vlog kita hari ini di Dinas Sosial, dan kita doakan semoga apa yang menjadi simpang siur dan apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa terrealisasi dan bisa memang mendapatkan bantuan yang sebenar-benarnya. Oke, sahabat Tintas, diakhiri, sampai jumpa dan bye-bye.